Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa khususnya dan juga para dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kadiri. Kali ini Economic Eco Podcast kita menghadirkan langsung salah satu narasumber yang sangat luar biasa dari Universitas Brawijaya yang akan kita bahas itu terkait dengan riset paradigma. Kita berkenalan dahulu ya dari pemateri hari ini atas nama Profesor Iwan Triyuwono, SEAK MIC PSD. Selamat datang Prof di Fakultas Ekonomi. Iya, terima kasih. Baik. Dan hari ini banyak sekali pertanyaan Prof terkait dengan riset multi paradigma ini. Saya dititipi beberapa pertanyaan ini Prof dari mahasiswa nih khususnya ya terkait dengan multi paradigma sendiri. Yang pertama Prof, nih apa yang awalnya membuat Prof Iwan untuk lebih mendalami riset-riset dan juga sifat dari multi paradigma itu sendiri, Prof Iwan? Ya, oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaan pertama sudah sulit. Gitu iya, Masya Allah. Nanti pertanyaan berikutnya mungkin tambah sulit lagi. Tambah sulit lagi, Prof, betul. Jadi intinya adalah sebetulnya kecelakaan, gitu ya. Kecelakaan, gitu ya. Yaitu kecelakaan pada saat saya menempuh studi S3. Dan S3 saya itu di University of Wollongong di Australia, itu adalah by research. By research itu tidak ada kuliahnya. Jadi kita dicemplungkan aja gitu ya, wis ngerjakan sendiri gitu ya, mau neliti apa terserah kamu, kira-kira begitu menurut promotornya gitu ya. Ya awal-awal sih kaget gitu ya, tapi kok lama-lama enak juga ya karena nggak ada kuliahnya gitu ya, nggak ada tugas gitu ya, kan enak itu. Iya betul. Dan itu belajar itu maunya ya suka-suka sendiri. Yang disenangi apa ya sudah itu yang dipelajari, tidak diperintah oleh orang lain. Intinya di situ adalah apa yang saya temukan, kebebasan. Kebebasan memilih apa yang akan saya pelajari, kebebasan memilih artikel apa yang harus saya baca, dan juga tentu riset apa yang akan saya lakukan gitu ya. Dan itu saya bersyukur dapat promotor namanya Profesor Michael Gavikin yang almarhum kira-kira sudah hampir 2 tahun yang lalu gitu ya. Tapi ini yang melekat pada diri saya itu adalah kebebasan berpikir, kebebasan meneliti dan lain sebagainya gitu ya. Jadi saya tuh dibiarkan bebas mau meneliti apa saja, cuma dia mereview gini-gini ya oke, ini oke. Gitu ya. Sudah hanya saya paling menikmati sekolah itu adalah di S3 itu. Siap. Ya, unsur yang nikmat apa? Kebebasan. Jadi itulah jawaban kira-kira kenapa kok begitu? Ya karena ingin kebebasan. Oke, baik. Gitu. Iya, Prof. Ini sepertinya ada di impiannya seluruh mahasiswa juga ya. Impian mahasiswa ketika mereka memiliki sebuah ide diberikan kebebasan. Nah, nanti tugasnya nih dosen-dosennya untuk memberikan support terkait dengan ide kebebasan dari mahasiswa itu sendiri. Tapi tidak keluar dari tupoksi yang sudah ditentukan oleh universitas sendiri. Nah, hari ini itu kan juga ada kaitannya dengan workshop ya, Prof. Ya, tadi Prof Iwan juga sudah menjelaskan bahwasanya ada beberapa tupoksi kaitannya dengan strata 1, strata 2 dan juga S3. Nah, teman-teman S1 ini itu adalah membuktikan apakah teori itu benar atau tidak. Nanti kalau mahasiswa semuanya lanjut lagi di S2 itu mengembangkan teori yang ada. Nah, nanti kalau sudah S3 sama seperti Prof Iwan ya, bisa bebas untuk membuktikan atau malah membuat teori yang baru terkait penelitian yang sudah diberikan. Begitu ya, Prof ya. Baik, izin untuk selanjutnya. Banyak nih pertanyaannya, Prof ya. Yang kedua, bagaimana Prof Iwan menanggapi informasi yang mengatakan bahwa riset multi paradigma itu justru menciptakan inkonsistensi metodologis dalam penelitian ilmiah? Ya. Mungkin pendapat itu saya kurang tahu persis gitu ya, melihatnya dari perspektif mana atau dari paradigma mana gitu ya. Kalau tadi saya sudah menjelaskan ada 7 paradigma gitu ya. Kalau paradigma postmodernis dilihat dari kacamata paradigma positivis, jelas bahwa paradigma positivis ini salah semua. Betul. Dan bisa dikatakan sesat gitu ya. Tersesat ya nantinya penelitiannya. Dan sebaliknya kalau paradigma positivis dilihat dari paradigma postmodernis juga begitu. Ini penelitian kayak apa ini kok cuma variabel-variabel terus diteliti pengaruhnya bagaimana dan sebagainya.
Nah, jadi itu kalau dilihat dari paradigma yang lain, pasti itu bertentangan. Betul. Jadi bukan hanya inkonsistensi, tapi itu bertentangan. Yes. Tapi kita tidak melihatnya begitu. Berbeda itu anggap sebuah kekayaan. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana melihat dari sisi belakang, kanan, depan, dan kiri. Hasilnya berbeda, ya sudah kita terima sebagai pengkayaan ilmu pengetahuan dan juga pengkayaan teori, konsep, model. Nah, nanti kalau mau dipraktekkan tinggal kita milih, ini kira-kira yang mana yang saya ambil dan cocok untuk dipraktekkan. Kayak kita pergi ke department store, ya, betul. Kan banyak pakaian, modelnya juga macam-macam, ya, tinggal kita milih. Ya, oh ini saya senang yang modelnya begini. Kalau senang berarti kita tinggal milih, kemudian kita ukur apakah ukurannya pas dengan tubuh kita. Nah, jadi semacam itu. Jadi kita sebagai peneliti itu semacam menyediakan model-model, teori-teori, konsep-konsep tentang ilmu akuntansi, tentang ilmu manajemen dan ilmu ekonomi, bahkan ilmu sosial yang lainnya, betul. Ada kebebasan untuk memilih. Tinggal nanti milih konteksnya apa, ini cocok nggak dengan ini. Kalau belum cocok, mungkin model ini akan dimodifikasi sesuai dengan konteksnya. Nah, jadi ini sebetulnya model atau apapun itu tidak terlepas dari konteks. Sehingga nanti kita perlu memahami konteksnya. Di multiparadigma itu kita juga sudah diajari konteksnya bagaimana, gitu ya, caranya bagaimana, dan masing-masing itu punya cara yang berbeda-beda dan hasilnya juga pasti berbeda. Meskipun kita menggunakan paradigma yang berbeda, kalau kita pakai non-positivis itu adalah interpretivis, kritis, pusmo, religionis, spiritualis, dan ilahi. Gitu ya. Itu nanti pasti hasilnya berbeda. Nggak apa-apa, justru itu adalah pengkayaan. Justru ini adalah yang dihargai. Tapi kalau kita pakai paradigma positivis, satu objek yang sama diteliti oleh 5 orang, maka hasilnya harus sama. Karena memang cara berpikirnya begitu. Betul. Kalau yang lain cara berpikirnya hasilnya harus banyak, ya kita terima saja. Begitu ya. Nah, ini ekspresi dari kebebasan untuk berpikir ya. Nah, jadi buat mahasiswa nih ya, jangan takut ya untuk melihat penelitian dari berbagai sisi. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Prof. Mungkin dari sisi depan, dari sisi belakang. Kalau kita di manajemen tuh ada beberapa konsentrasi, Prof. Jadi ada konsentrasi keuangan, pemasaran ya, SDM, dan juga operasional dari berbagai macam sisi. Nantinya mungkin ketika dilanjutkan di studi S2 bisa membuat strategi ya, Prof ya. Strategi dari perusahaan itu sendiri dari 4 sisi yang ada di dalam manajemen. Baik, lanjut Prof untuk pertanyaan selanjutnya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oh, pasti bisa semua ya Prof ya. Oke, yang ketiga adalah ketika dalam situasi di mana dua paradigma itu yang berbeda memberikan hasil yang pertentangan. Ada nggak Prof? Oh, memang ya wajar gitu. Dan harus berbeda. Ya, jadi contohnya tadi paradigma positivis dengan paradigma postmodernis. Itu ajarannya berbeda. Ajarannya maksudnya itu asumsi filosofisnya berbeda, metodologinya berbeda, metodenya berbeda, pasti akan menghasilkan produk yang berbeda, meskipun objeknya itu adalah satu. Betul. Kayak tadi itu saya berjalan, kan objeknya satu itu. Dilihat dari sudut pandang yang berbeda, hasilnya berbeda. Nggak apa-apa. Nah, jadi itu kita memang mau memproduksi model, teori, konsep itu sebanyak mungkin sehingga nanti masyarakat bisa memilih mana yang bisa digunakan. Oke, baik. Dari hasil tadi Prof ya, jadi kan ada hasil yang positif, ada yang hasil berbeda gitu ya Prof ya. Mungkin nggak Prof ada resiko di dalam riset multiparadigma itu sendiri Prof? Risiko apa maksudnya? Hasil penelitian mungkin bertentangan banget dengan yang seharusnya gitu. Mungkin saya contohkan satu ya Prof ya. Di lembaga keuangan, misal di lembaga keuangan ketika kita melihat dari rasio kreditnya, ketika rasio kreditnya itu NPL-nya bermasalah atau hasilnya sangat besar, itu kan artinya perbankan tersebut tidak bisa memberikan strategi yang baik terhadap sisi kreditnya. Tapi hasil penelitian ternyata NPL yang besar itu ternyata malah meningkatkan labanya gitu. Mungkin nggak sih Prof ada nah itulah perlunya seperti gitu ya. itu. Bisa jadi itu karena hasil penelitian yang positifis gitu, hasilnya begitu gitu ya. Kalau positifis itu kan hanya di permukaan. Nah, kalau yang non push gitu ya, interpretif, kritis dan seterusnya itu lebih mendalam. Sehingga apa-apa yang dipotret oleh paradigma positifis mungkin tidak terlihat yang di bawah permukaan itu. Nah, paradigma yang lain itu di bawah permukaan itu. Nah, sehingga itu perlunya ada pendekatan lain atau paradigma yang lain yang bisa melihat lebih dalam dan lebih dekat dengan
objeknya. Kalau di non-pos itu memang ada kesatuan antara objek dan subjek. Subjeknya. Nah, kalau di positivis itu objek dengan subjek itu harus dipisah untuk menjaga objektivitas tadi itu, gitu ya. Nah, jadi begitu. Siap. Baik, selanjutnya Prof. Masih ada lagi nih. Oke. Dalam konteks penelitian penelitian yang mungkin disiplinnya berbeda ya Prof ya. Mungkin salah satunya dari manajemen ataupun dari akuntansi, bagaimana kita memastikan bahwa penggunaan multi paradigma ini tetap setia pada prinsip-prinsipnya masing-masing. Oh ya. Jadi pada prinsipnya seperti yang saya katakan tadi itu setiap paradigma itu punya ajaran yang masing-masing gitu ya. Dari yang nomor 1 positivis hingga ke yang depan itu sebetulnya makin ke atas itu sebetulnya makin lebih luas gitu ya, lebih luas dan lebih fleksibel gitu ya. Sehingga kalau kita ke atas maka sebetulnya apa yang dimakan dengan inkonsistensi apa itu sebetulnya semakin tipis sebetulnya begitu ya. Apalagi kalau kita itu melihat dari paradigma spiritualis gitu ya. Bisa jadi nanti ada unsur positivisnya, ada unsur interpretatif dan seterusnya tergantung dari bagaimana kita itu berkomunikasi dengan Tuhan dan mendapatkan petunjuk gitu ya. Apalagi juga sampai kepada paradigma ilahi gitu ya. Jadi kalau pada tataran fisik saya dengan Anda kan beda. Saya laki-laki, Anda ibu-ibu gitu ya, perempuan, cewek gitu ya. Bajunya beda itu kan karena dilihat dari fisiknya. Betul. Tapi kalau dilihat pada substansi, tadi saya katakan bahwa substansi dari semuanya itu adalah cahaya ilahi. Dan di balik cahaya ilahi itu kan Allah. Berarti kita ini sebetulnya sama. Masya Allah. Ya, perwujudan dari yang tunggal. Gitu ya. Yang tunggal itu mewujud ke dalam bentuk keberagaman tadi filosofi multiparadigma kan begitu. Nah, jadi memang pada paradigma yang paling bawah itu memang sangat mungkin untuk menimbulkan pertentangan-pertentangan. Tapi pada level yang tinggi makrifat katakan ya itu semua ya sama gitu ya. Kita memahami itu semua itu adalah ya perwujudan dari Allah itu gitu ya, kira-kira begitu. Baik, terima kasih Prof Iwan. Nah, pertanyaan terakhir nih ya terkait dengan riset multi paradigma itu sendiri Prof, mungkin ada saran dan juga masukan bagi mahasiswa atau kami pun saya sebagai dosen peneliti pemula untuk tidak takut melakukan penelitian terkait dengan riset multi paradigma itu sendiri Prof. Iya. Jadi penelitian multi paradigma gitu ya, multi kan termasuk positivis gitu ya. Kalau positivis mungkin kita sudah paham betul gitu ya. Mungkin yang tidak banyak dipahami itu yang non positivis, interpretatif sampai ke yang ilahi tadi itu gitu ya. Pahami aja ada kebebasan di masing-masing paradigma itu sampai kepada yang paling tinggi. Nah, paling tinggi itu kan kita tidak terikat oleh metode-metode yang teknis di bawah itu. Kita hanya mengikuti kehendaknya Tuhan itu bagaimana gitu ya. Nah di situ marilah kita coba gitu ya. Misalkan contoh yang saya berikan tadi itu pengalaman pribadi itu bisa ditulis menjadi skripsi gitu ya, tesis maupun disertasi. Gitu. Bahkan ada juga mahasiswa saya S1 gitu ya. Dia itu mengkritik akuntansi syariah versi Triwono. Jadi skripsinya itu adalah kritik terhadap akuntansi syariah versi Triwono. Saya sendiri yang membimbingi. Berarti yang diteliti itu cuma satu orang. Betul. Dan yang diteliti adalah pikiran saya. Ya, pikiran yang sudah ditulis dalam bentuk buku, ya dia baca gitu ya. Artikel-artikel dia baca, kemudian dia juga diskusi dengan saya. Nah itu sudah bisa jadi skripsi, bahkan bisa jadi disertasi. Dan juga ada mahasiswa S3 juga meneliti pikiran akuntansi saya gitu ya, dan juga profesor-profesor yang lain gitu ya. Nah, itu bisa. Nah, jadi atau bisa juga kayak tadi itu akuntansi rumah tangga. Oh iya gitu betul. Kan? Itu kan gampang-gampang. Artinya ilmu akuntansi, ilmu manajemen, ilmu ekonomi itu ada di mana saja. Bukan hanya ada di korporasi, di negara, tapi di kehidupan sehari-hari itu ada ilmu itu. Nah, bagaimana kita itu mengangkat ilmu-ilmu itu dari keseharian kita? Kan itu sangat gampang. Ya, sangat gampang. Ya, tadi malam saya cerita ya istri saya itu disertasinya ya dari pengalaman ketika dia bekerja di perbankan ya, Prof ya, gitu ya. Kan sangat mudah. Jadi pengalaman itu bisa diangkat menjadi tulisan ilmiah. Tinggal nanti kita milih paradigma yang mana.
Memang untuk paradigma yang lain itu misalkan kayak interpretivis, kalau kita pakai fenomenologi, nah kita memang harus belajar fenomenologi. Betul. Untuk pakai etnografi kita juga harus baca etnografi. Gak apa-apa. Bahkan itu harus disyukuri karena apa? Karena dengan belajar itu akhirnya kita punya ilmu baru. Dan ilmu ke depan itu nanti adalah interdisiplin atau multidisiplin, bukan monodisiplin. Nah, jadi misalkan ilmu akuntansi itu dikombinasikan dengan ilmu psikologi, ilmu hukum pidana, kriminologi gitu ya. Bisa juga nanti ilmu manajemen, pasti itu kalau pemasaran kan terkait erat dengan psikologi. Psikologinya juga. Nanti bisa juga terkait dengan AI misalkan gitu ya, komputer sensori gitu ya. Bahkan saya berpikir nanti ke depan saya membuat akuntansi sensori digital gitu ya. Nah, jadi begitu. Itu hasil perkawinan akuntansi dengan ilmu komputer, ilmu psikologi dan AI gitu ya. Nah, jadi ke depan itu ya memang begitu ilmu itu. Kalau hanya monodisiplin ya nantinya sendirian dia dan akan mati ilmu monodisiplin itu. Nah, jadi nanti ke mahasiswa kita ya di encourage saja gitu ya, mengawinkan ilmunya, apakah dia di akuntansi, di manajemen, ilmu ekonomi dengan ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Itu nanti sangat memungkinkan. Dia berangkatlah dari yang paling dekat dengan kehidupannya gitu ya. Kalau dia misalkan anak kos gitu ya, ya gimana manajemen keuangan anak kos? Anak kos betul, perantauan ya kos. Ya perantauan kan juga bisa. Gitu. Ya, betul. Nah, jadi itu banyak lah gitu ya. Artinya itu juga tidak akan menyulitkan bagi mahasiswa karena penelitiannya itu adalah di kehidupan kesehariannya. Tinggal nanti bagaimana dosen sebagai pembimbing gitu ya, open minded gitu ya. Betul itu Prof. Kita semua dosen harus open mind. Nah, dengan kegiatan ini kan sebetulnya sudah mulai membuka pikiran dosen gitu ya. Nah, jadi harapannya gitu nanti begitu ya, awal-awal ya begitu gak apa-apa. Ya kalau hanya ada yang berpikir begini ya gak apa-apa. Nah, nanti lama-lama kalau kita interaksi ini kan terbuka dan akhirnya mahasiswa menjadi lebih bebas untuk mau meneliti apa. Nah itu menjadi poin penting karena pembelajaran itu memang mestinya membiarkan peserta didik itu bebas memilih kesukaannya apa gitu ya. Kalau saya bimbingan dan mahasiswa, kalau dia bawa proposal, saya tanya pertama yang adalah kamu suka enggak dengan topik ini? Betul. Suka. Nah, kalau kamu suka, saya juga suka. Sehingga pendekatannya lah suka sama suka. Suka sama suka dulu ya. Kalau nggak suka, wah ini. Kalau nggak suka, lanjutnya ini kan susah ya Prof ya. Bisa mandek gitu nanti. Ya. Bisa mandek ya Prof ya. Iya. Jadi modalnya adalah suka. Jadi minat utamanya gitu ya. Dosen itu hanya membimbing dan bagaimana memberdayakan ya minatnya itu menjadi kenyataan bagi dia. Sehingga nanti dia senang. Kalau dia senang, saya sebagai pemimpin juga pasti senang, gitu. Nah itu poinnya saya pikir. Terima kasih Prof. Jadi sarannya cukup mudah ya sebenarnya ya dari kita sendiri, dari kehidupan yang dialami sendiri. Kebetulan mahasiswa dari Fakultas Ekonomi itu 60% bekerja juga, Prof. Nah, jadi sudah bekerja di sebuah instansi, bahkan memiliki UMKM sendiri atau tim kreator mungkin ya, yang mungkin nantinya mereka mengambil konsentrasi terkait dengan pemasaran. Nah, itu bisa digabungkan kaitannya dengan digitalisasi, kaitannya dengan kegiatan podcast seperti ini mungkin bisa dilakukan skripsi gitu ya, Prof. Dan bisa. Persamaan persepsi antara mahasiswa dan juga dosen, dan saya harap teman-teman semuanya bisa mengkomunikasikan itu dengan baik dengan para dosennya. Saya yakin dosen dari Fakultas Ekonomi semuanya open mind. Jadi pasti semuanya disupport penuh dan ketentuannya harus sesuai dengan prosedur-prosedur penelitian yang sudah dijelaskan oleh Prof. Iwan itu tadi. Baik, terima kasih Prof. Iwan sudah memberikan ilmu yang bermanfaat hari ini dan memberikan waktu buat kita semuanya untuk sharing sedikit terkait dengan riset multiparadigma. Baik, terima kasih semuanya. Podcast hari ini kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.